Welcome back di Ngobrol Santri, ngobrol asik dan menarik bersama bimbel kita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mary Kricelia. Di podcast kali ini saya akan ditemani oleh tamu spesial kita yaitu Kak Lois. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah Kak Lois luangkan untuk hadir di podcast kali ini. Dan untuk itu saya persilahkan Kak Lois dulu untuk memperkenalkan nama dan pengalamannya Kak. Kepada Kak Lois, saya persilahkan. Oke, baik. Halo Jelia. Halo Ecik Kak. ya namanya. Ya Kak. Oke, selamat sore ya untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk bimbel kita yang sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih, suatu kesempatan terhormat bagi saya bisa diundang ke sini. Dan sebelum kita mulai podcastnya, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman sobat BOM bimbel kita, perkenalkan saya Alois Yusno, biasanya dipanggil Lois. Saya merupakan mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknik di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Saya akhir-akhir ini disibukkan dengan kesibukan mahasiswa semester akhir ya. Dan selain yang bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang ada di sini. Jadi selama kuliah saya merupakan awardee salah satu beasiswa prestasi yaitu The Jarum Beasiswa Plus. Terus saya juga merupakan duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Waktu itu saya terpilih sebagai terbaik 4 putra. Terus untuk beberapa pengalaman lainnya, saya pernah menjabat sebagai ketua dalam suatu organisasi anak muda, di mana organisasi itu adalah kumpulan anak muda, namanya Youth for Nation Nusa Tenggara Timur, dan di situ saya sebagai koordinator wilayahnya. Terus saya juga tergabung dalam organisasi di kampus ya. Organisasi di kampus saya sebagai wakil BLM FST Undana, dan juga pengalaman-pengalaman lainnya yang akan kita sharing bersama di sini nanti. Sekian untuk perkenalannya dulu ya, Cik. Oke, terima kasih sekali ya Kak untuk perkenalannya dan juga pengalaman yang sangat sangat luar biasa. Pasti di sini Sobat Bimbers ingin sekali belajar dari Kak Lois juga. Nah, tema kita hari ini yaitu berani meraih mimpi. Namun sebelum itu, Sobat Bimbers, bimbel kita itu adalah wadah untuk belajar, mengembangkan skill, dan menambah pengetahuan terlebih khusus di bidang bahasa maupun di public speaking. Jadi untuk Sobat Bimbers yang masih ragu dengan skill public speaking ataupun skill di bidang bahasa, jangan merasa rendah diri. Di sini kami hadir untuk membantu Sobat Bimbers dengan menyediakan dengan menyediakan kelas-kelas gratis di bimbel kita. Oke Kak, tadi Kak Lois sudah menjelaskan sedikit pengalaman Kak Lois, yaitu pernah menjadi awardee beasiswa di Jarum. Kak Lois boleh ceritakan sedikit terkait dengan bagaimana cara-cara ataupun langkah-langkah Kak Lois sehingga menjadi awardee di beasiswa di Jarum. Silahkan Kak. Oke, baik, pertanyaan yang baik, Ecik. Jadi sebelumnya saya spill dulu ya terkait The Jarum Beasiswa Plus. Jadi The Jarum Beasiswa Plus itu merupakan salah satu beasiswa prestasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia gitu. Nah, The Jarum Beasiswa Plus ini di bawah naungan The Jarum Foundation, yang mana itu merupakan satu perusahaan dengan perusahaan The Jarum, PT The Jarum gitu. Nah, PT The Jarum ini sebagai salah satu sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan di Indonesia, mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi gitu di Indonesia. Terus kalau untuk pengalaman saya, waktu itu saya mendaftar di Jarum Beasiswa Plus di semester 4. Di semester 4. Terus saya tertarik untuk mendaftar di Jarum Beasiswa Plus itu yang pertama karena saya tertarik dengan benefitnya. Karena benefit di Jarum Beasiswa Plus itu bukan hanya memberikan dana dalam rupa uang saku, tetapi juga dibekali dengan pelatihan-pelatihan soft skill yang menurut saya itu sesuatu yang sangat penting gitu untuk masa depan. Nah, dari latar belakang motivasi saya mendaftar ini, The Jarum Beasiswa Plus ini yaitu untuk
mendapatkan pelatihan-pelatihannya. Jadi saya berusaha gitu untuk bagaimanapun caranya saya harus bisa daftar dan dapat gitu kejar beasiswa plus. Nah, di semester 4 itu memang sebelum-sebelumnya saya sudah cari informasi-informasi terkait kejar beasiswa plus dari semester 1 ya. Dari semester 1 itu saya sudah cari-cari beasiswa-beasiswa yang bisa di-apply gitu. Nah, salah satu beasiswa yang saya tertarik itu adalah Jarum Beasiswa Plus. Jadi, sampai di semester 4 saya lihat syarat-syarat pendaftarannya, kebetulan syarat-syarat pendaftarannya itu tidak begitu susah ya, tidak terlalu sulit ya, karena persyaratannya itu cukup, misalnya IPK-nya harus di atas 3,2, terus surat keterangan aktif organisasi, karena ini kan merupakan salah satu beasiswa prestasi, jadi syarat paling utamanya untuk bisa bergabung di beasiswa di Jarum Beasiswa Plus itu adalah aktif organisasi, karena di sini dicari orang-orang yang memang tidak hanya mengembangkan dirinya sendiri, tetapi juga punya kontribusi terhadap lingkungannya gitu. Nah, singkat cerita, saya daftar di Jarum Beasiswa Plus. Langkah pertamanya itu adalah seleksi administrasi. Nah, untuk seleksi administrasi, poin-poin yang dinilai dari situ itu adalah kelengkapan berkas, terus pengalaman-pengalaman yang memang mendukung teman-teman untuk bisa menjadi bagian dari Jarum Beasiswa Plus. Terus, setelah lolos seleksi administrasi, dilanjutkan dengan seleksi tes tulisnya. Nah, untuk seleksi tes tulisnya itu mirip-mirip soal TPA UTBK, karena kebetulan saya anak matematika yang memang cukup bisa gitu ya untuk soal-soal gitu. Ya, saya rasa saya mampu gitu untuk mengerjakan soal TPA-nya. Dan setelah itu saya lolos untuk seleksi administrasinya, baru dilanjutkan dengan seleksi wawancaranya. Dan setelah mengikuti wawancara dengan 3 pewawancara, kalau tidak salah waktu itu 3 pewawancara, dan pengumuman akhirnya saya dinyatakan lolos menjadi awardee di Jarum Beasiswa Plus, yang merupakan salah satu beasiswa prestasi di Indonesia. Gitu Eci untuk pengalamannya. Wow, luar biasa sekali ya Kak. Jadi kalau boleh dirangkum, dari awal semester 1 Kak Lois juga sudah menyiapkan atau punya mimpi nih untuk cari beasiswa, dan puji Tuhan dapat beasiswa di Jarum ya Kak. Nah, itu berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu berani meraih mimpi. Pasti Sobat Bimbers di sini penasaran dengan perspektif Kak Lois terkait dengan apa itu mimpi dan kenapa kita harus berani meraih mimpi. Silahkan Kak. Oke, terkait mimpi ya, kalau kita berbicara tentang mimpi, itu artinya berkaitan dengan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang. Yang mana kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Misalnya, kita boleh merencanakan dari sekarang, saya mau jadi ini, terus nanti apakah berjalan lurus? Tentunya tidak. Itu yang dinamakan mimpi. Mimpi itu berarti segala sesuatu yang memang belum pasti. Kita memang bisa menginginkannya sekarang, dan untuk kejadiannya di hari besok, hari nanti itu kita tidak tahu gitu. Makanya dinamakan mimpi. Nah, karena mimpi itu kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi, tapi kita bisa persiapkan diri kita untuk bisa meraih mimpi gitu. Dengan cara apa? Ini, saya selalu kalau diundang jadi narasumber atau jadi pembicara gitu ya, saya selalu sampaikan ini, kata-katanya adalah bukan masa depan yang perlu dipersiapkan, tetapi hari ini yang perlu dipersiapkan untuk masa depan. Artinya, walaupun masa depan kita tidak tahu bahwa akan terjadi seperti ini, apakah mimpi kita akan tercapai, tetapi hari ini kita bisa persiapkan langkah demi langkah untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Jadi yang perlu dikutip adalah jangan taruh perspektif di dalam otak gitu ya, bahwa yang perlu dipersiapkan itu adalah masa depan. Itu salah, tapi persiapkan hari ini, karena langkah-langkah kecil yang teman-teman lakukan hari ini akan menentukan
siapa teman-teman di masa depan. Artinya kalau teman-teman punya mimpi A hari ini, teman-teman harus lakukan langkah-langkah kecil untuk bisa mencapai mimpi A-nya teman-teman di masa depan. Gitu. Oh, luar biasa sekali ya Kak. Berarti kalau berbicara soal mimpi, mimpi itu salah satu hal yang ada di depan mata kita atau ada di masa depan. Dan untuk menggapai mimpi tersebut, seharusnya yang kita fokuskan adalah di masa sekarang, di mana kita harus belajar, terus Iya, cari relasi dan join komunitas ya Kak. Nah, iya betul, sayangnya, betul. iya Kak, sayangnya di lingkungan kita masih ada orang-orang ataupun teman-teman kita yang masih ragu ataupun kurang berani Kak. Louis ada saran ataupun tips untuk memberanikan diri untuk apa ya Kak? Untuk lebih bisa semangat meraih mimpi di masa depan Kak. Oke, kalau dari saya terkait motivasi gitu ya, untuk menyemangati teman-teman yang punya keraguan, punya kecemasan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Pertama yang harus teman-teman tahu itu adalah kecemasan, ketakutan, keraguan akan apa yang terjadi di masa depan. Menurut saya itu merupakan suatu hal yang lumrah. Artinya manusia, semua manusia pasti merasakan hal itu ya, merasakan kecemasan, merasakan ketakutan, merasakan takut gagal gitu di masa depan. Mengapa itu terjadi? Ya karena itu tadi, masa depan itu merupakan sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Betul. Tapi masa depan itu kita bisa persiapkan. Kita bisa persiapkan dengan cara apa? Dengan cara persiapkan diri dari sekarang. Jadi bukan tunggu masa depannya, tunggu di masa depan dulu baru kita berusaha, tapi hari ini, mulai dari hari ini kita persiapkan diri untuk bisa mencapai mimpi kita di masa depan gitu. Nah, terkait kecemasan, terkait keraguan, terkait ketakutan akan apa yang terjadi di masa depan, itu sebenarnya hal yang bisa kita embrace. Artinya kita terima rasa takut, rasa cemas kita, dan yang perlu kita persiapkan itu adalah hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman punya persiapan yang baik di hari ini, yakin dan percaya bahwa teman-teman akan bisa menjadi orang yang seperti teman-teman impikan di masa depan gitu. Jadi cara untuk supaya tidak cemas itu adalah ya hari ini sebisa mungkin untuk mulai berusaha, mulai berjuang, mulai selangkah demi selangkah untuk bisa mencapai apa yang teman-teman impikan gitu di masa depan. Baik, Kak, terima kasih banyak. Berarti kecemasan, ketakutan, ataupun keraguan yang ada dalam diri kita seharusnya tidak perlu kita takutkan ya Kak. Seharusnya itu perlu di-embrace atau dirangkul dan jangan jadikan itu sebagai penghalang, justru jadikan itu sebagai motivasi kita untuk terus melangkah ya Kak. Betul, dengan tetap harus berusaha, dengan tetap harus selangkah demi selangkah untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan di masa depan gitu. Betul sekali Kak. Nah, berbicara soal mimpi tadi, kita pernah lihat teman-teman kita yang punya mimpi yang sangat-sangat tinggi namun keluarganya ataupun kurang ada support dari keluarganya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan kalau misalnya kita punya teman yang mengalami kesulitan tidak ada support ya Kak? Oke, nah kalau berbicara tentang support, saya rasa saya juga merupakan anak yang memang tidak dibentuk dari keluarga yang bisa dibilang punya finansial yang cukup. Jadi saya bisa bilang bahwa saya anak dari orang yang memang pas-pasan gitulah hidupnya. Jadi, tapi apakah ke latar belakang saya, artinya dalam hal ini adalah orang tua saya yang memang bisa dibilang kurang mampu gitu ya, bisa dikurang mampu, kurang mampu itu menjadi penghalang bagi saya untuk bisa mencapai mimpi-mimpi saya rasa tidak. Saya punya cerita. Saya dulu awal kuliah, setelah tamat SMA, saya itu dibebankan dengan pikiran apakah lanjut kuliah atau tidak. Kenapa pikirannya seperti itu? Karena yang pertama tadi, saya rasa bahwa orang tua saya tidak punya cukup biaya untuk bisa menyekolahkan saya, untuk bisa menguliahkan saya. Jadi di situ saya bimbang gitu. Nah, apakah itu menyuruti semangat saya untuk bisa tetap kuliah dan meraih mimpi-mimpi saya yang sudah saya
impi-impikan gitu dari kecil gitu, saya rasa itu tidak sama sekali menyuruti semangat saya. Karena apa? Karena setelah saya tahu bahwa saya berasal dari keluarga yang memang orang tuanya itu kurang mampu, dari situ saya berusaha, saya berjuang secara lebih dari teman-teman yang lain. Contohnya tadi, karena saya rasa saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, salah satu cara saya untuk bisa berkuliah tanpa harus membebankan orang tua saya adalah dengan cara mencari beasiswa. Dan kebetulan saya berusahanya cukup dan diiringi dengan doa, puji Tuhannya saya bisa kuliah tanpa harus membebankan orang tua saya. Dalam hal ini saya dibantu dengan adanya beasiswa Jejarom ya, karena tadi selain bantuan finansial tapi juga dibantu dengan pelatihan soft skill-nya itu. Jadi menurut saya support system memang bisa dibilang itu juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi kita untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita, tetapi jangan menjadikan itu sebagai salah satu support yang paling dan harus gitu. Karena menurut saya yang paling dan harus itu adalah keinginan, keyakinan, dan support dari dalam diri sendiri. Artinya diri sendiri itu yang menentukan teman-teman arahnya mau kemana gitu. Jadi kalau teman-teman punya semangat, punya support dari dalam diri sendiri, saya rasa teman-teman bisa mencapai mimpi teman-teman walaupun teman-teman tidak didukung, tidak disupport oleh orang tua yang memang punya segalanya gitu, punya segalanya gitu ya. Jadi jangan menjadikan keterbatasan, jangan menjadikan segala kekurangan yang ada itu sebagai penghalang bagi kita, bagi teman-teman yang mau meraih mimpinya gitu. Jadi tergantung dari dirinya teman-teman, silahkan pikirkan baik-baik kira-kira masa depan itu mau dibawa ke arah yang mana. Dan itu tergantung dari teman-teman. Jadi jangan berpatok, jangan menjadikan faktor-faktor di luar dirinya teman-teman itu sebagai support yang paling utama. Karena support yang paling utama itu adalah diri sendiri. Wow, terima kasih untuk pengalaman yang sangat-sangat inspiratif ini ya Kak. Berarti kalau boleh saya rangkum, jangan jadikan latar belakang kita atau kekurangan yang kita miliki menjadi penghalang. Justru sekali lagi jadikan itu sebagai semangat kita, sebagai rasa mau belajar lagi gitu Kak. Iya betul. Nah, berbicara soal semangat yang ada dalam diri kita atau semangat yang tumbuh dari dalam diri kita. Sobat Bimbers di sini itu bingung bagaimana cara menumbuhkan semangat dari internal atau semangat dari dalam diri kita sendiri. Kak Louis bisa membagikan sedikit pengalaman Kak Louis tentang bagaimana cara menumbuhkan semangat dari dalam diri Kak. Oke. Kalau ditanya terkait bagaimana cara untuk menumbuhkan semangat dari dalam diri sendiri, saya rasa setiap orang punya caranya masing-masing ya. Kalau dari saya untuk cara menyemangati itu ya, cara menumbuhkan semangat dari dalam diri sendiri itu adalah yang pertama itu tadi. Alasan pertama mau berjuang dan menumbuhkan rasa semangat dalam diri sendiri itu adalah latar belakang orang tua yang memang bisa dibilang kurang mampu, itu menjadi semangat, menjadi pendorong gitu ya, menjadi motivasi untuk bisa menumbuhkan semangat dari dalam diri sendiri bahwa nanti kelak saya harus bisa lebih baik dari orang tua saya. Artinya di masa depan anak-anak saya tidak boleh merasakan apa yang seperti apa yang saya rasakan gitu. Nah, itu menumbuhkan semangat tersendiri bagi saya untuk bisa berjuang, untuk bisa berusaha meraih impian saya gitu di masa depan gitu. Artinya itu berangkat dari motivasi bahwa saya ingin merubah masa depan keluarga. Saya tidak mau anak-anak saya di masa depan, karena kita pikirnya masa depan berarti ada sangkut pautnya dengan anak-anak saya di masa depan itu harus merasakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang saya rasakan sekarang gitu. Jadi saya bertumbuh dari semangat itu untuk bisa mencapai mimpi-mimpi saya gitu. Oh, keren sekali ya Kak. Jadi Sobat Bimbers di sini untuk
bisa menciptakan atau menumbuhkan semangat dari dalam diri, tentunya berbeda-beda setiap orang. Tetapi sekali lagi jangan pernah menjadikan sesuatu hal yang negatif dalam artian bahwa latar belakang kita atau keterbatasan karena kurangnya skill di bidang tertentu itu yang menjadikan kita sebagai semangat lagi untuk bisa terus semangat dan meraih mimpi ya Kak. Iya, betul ya. Selanjutnya saya mau bertanya Kak, bagaimana cara Kak Louis untuk mengontrol opini-opini ataupun pendapat-pendapat negatif terkait dengan mimpi Kak Louis? Oke, terkait itu saya rasa setiap manusia, setiap orang pasti pernah punya pengalaman yang namanya diragukan atau diremehkan oleh orang-orang gitu. Karena mungkin karena suatu kondisi tertentu yang menurut mereka bahwa kamu itu tidak akan bisa mencapai ini, mencapai itu gitu ya. Dan itu pasti setiap orang pasti punya lah gitu cerita diremehkan orang. Nah, saya juga seperti itu, teman-teman. Jadi, itu tadi karena memang saya berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, dari dulu orang-orang itu cukup meremehkan ya. Artinya mereka bilang bahwa kamu pasti tidak akan bisa ini, tidak akan bisa itu karena memang background latar belakang keluarga saya ya kurang mampu secara biaya gitu ya. Tapi itu juga menjadi penyemangat bagi saya ya. Jadi penyemangat bagi saya bahwa saya harus bisa meraih mimpi-mimpi saya dan membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar gitu. Terus bagaimana cara saya untuk bisa menerima opini-opini itu? Yang pertama yang perlu kita tahu ya teman-teman tahu itu adalah bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini itu terjadinya karena dua hal saja gitu. Ada yang terjadi karena apa? Dari dalam diri kita dan ada yang terjadi dari faktor eksternal, dari luar gitu. Nah, opini-opini yang dari luar itu bisa menjadi pengaruh bagi kita kalau kita memberi respon yang terlalu berlebihan terhadap opini-opini orang lain. Contohnya opini-opini orang lain yang kayak meremehkan kita gitu. Nah, bagaimana caranya saya supaya omongan orang-orang itu tidak menjadi penghambat bagi saya? Yang pertama, jangan terlalu fokus pada apa yang mereka sampaikan. Karena ya mereka itu tidak mengenal diri kita sepenuhnya gitu. Karena mereka hanya melihat kita dari luarnya saja sehingga muncullah opini-opini mereka yang merasa bahwa kita tidak mampu gitu. Tapi kembali lagi bahwa ketika teman-teman punya self control yang baik terhadap opini-opini itu, justru itu bisa menjadi semangat, menjadi motivasi bagi teman-teman untuk bisa membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka omong itu adalah sesuatu yang tidak tidak apa ya, tidak baik gitu. Artinya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari apa yang mereka pikirkan gitu. Gitu aja. Baik, terima kasih sekali untuk pengalaman bagaimana cara Kak Louis mengontrol opini ataupun pendapat negatif dari orang lain. Jadi Sobat Bimbers, untuk bisa mengontrol pendapat-pendapat ataupun opini negatif dari orang lain, pertama-tama kita harus tahu bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya adalah opini dari orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana respon kita terhadap opini-opini negatif tersebut. Dan kalau berbicara soal pendapat dari orang lain, apalagi pendapat negatif ya Kak, yang perlu kita lakukan adalah memfilter. Kita harus bisa kritis dalam memilih mana opini ataupun pendapat yang sekiranya dapat memberi value terhadap mimpi-mimpi yang selama ini kita kejar. Nah, Sobat Bimbers di sini juga mau bertanya terkait bagaimana kalau misalnya kita sudah ada kesiapan, tetapi kita masih takut untuk keluar dari zona nyaman. Kak Louis ada cerita inspiratif terkait dengan bagaimana agar kita sekali lagi berani untuk keluar dari zona nyaman, Kak? Oke. Terkait berani keluar dari zona nyaman. Dulu, waktu awal-awal masuk kuliah,
itu saya rasa saya adalah orang yang paling nyaman di zona nyaman saya. Artinya saya di awal-awal semester satu ya, di awal-awal semester itu kan semester-semester awal. Jadi waktu itu kan COVID, waktu COVID ya, karena saya masuk angkatan 2020, itu angkatan COVID, dan segala aktivitas itu kan dilakukan secara online ya, secara artinya segala sesuatu itu terbatas. Nah, waktu itu saya nyaman di zona nyamannya saya dengan menjadi pribadi yang diam di tempat saja gitu. Artinya tidak ada sesuatu yang memang saya lakukan untuk bisa meningkatkan value diri saya gitu. Artinya saya hanya stuck di tempat. Nah, setelah saya merasa bahwa waktu kuliah selama 4 tahun, dari situ ya, waktu kuliah yang saya rasa 4 tahun, itu saya rasa waktu yang cukup singkat, 4 tahun, dan kalau tidak dinikmati dengan baik, itu akan menjadi suatu penyesalan bagi saya di masa depan. Karena saya punya pengalaman, dulu waktu SMA juga saya begitu ya, waktu SMA ada beberapa hal yang memang saya rasa bahwa saya menyesal kenapa saya tidak melakukan itu. Nah, belajar dari pengalaman itu, saya menjadikan masa kuliah saya itu harus lebih baik agar tidak terjadi penyesalan di akhir-akhir gitu, karena penyesalan biasanya datang di akhir. Nah, agar tidak terjadi penyesalan lagi di akhir-akhir, akhirnya setelah semester 1, saya mulai terbiasa untuk membiasakan diri. Yang pertama adalah membaca buku. Dan dari situ saya bisa bilang bahwa saya adalah orang yang tumbuh dari kebiasaan membaca buku. Membaca buku itu membuka banyak peluang bagi saya untuk bisa membuka pikiran saya tentang dunia-dunia luar. Bukan dunia-dunia luar dalam arti yang negatif, tapi dunia-dunia luar yang bisa memberi peluang bagi saya untuk bisa maju. Nah, setelah termotivasi dari buku-buku self-development yang saya baca, akhirnya saya mulai membiasakan diri untuk bisa cari tempat-tempat ternyaman yang memang bisa saya gunakan untuk bisa saya bertumbuh di sana, gitu. Yang pertama dulu yang saya lakukan adalah join di organisasi-organisasi yang memang menurut saya itu punya dampak ke sekitar. Jadi dari situ saya bertekad bahwa saya harus bisa hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga hidup dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Nah, dari situ saya keluar dari zona nyaman saya dan mulai mencari organisasi-organisasi yang memang saya bisa bertumbuh dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari situ saya mulai join dengan organisasi Youth for Nation Nusa Tenggara Timur. Tapi waktu itu saya masih menjabat sebagai anggota divisi event dan program, jadi masih anggota gitu di batch pertamanya. Dan nah, dari situ saya mulai percaya diri, artinya mengekspresikan diri saya tanpa harus memikirkan bahwa ada hal-hal yang perlu ada kekurangan saya di situ gitu. Jadi saya mengekspresikan diri saya seperti apa yang saya punya gitu. Contohnya dulu waktu itu saya keluar dari zona nyaman saya melalui saya PD untuk bisa menjadi kayak gini, menjadi moderator, terus menjadi MC dalam kegiatan-kegiatan webinarnya karena dulu waktu zaman COVID ya. Terus menjadi pemandu gitu untuk setiap acara-acaranya, event-eventnya gitu waktu itu. Nah, setelah join event pertama, organisasi pertama itu, dari situ saya punya semangat yang lebih untuk bisa mengakses terhadap dunia-dunia luar, artinya hal-hal baru gitu di luar. Setelah itu saya join masuk di organisasi Youth for Nation Nusa Tenggara Timur, terus saya dipilih untuk menjadi ketuanya. Nah, karena saya terpilih menjadi ketua, itu memotivasi saya untuk harus bisa lebih baik lagi dari situ. Setelah saya merefleksikan diri saya, dari situ saya mulai muncul yang namanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini menumbuh saya untuk bisa bersaing dengan teman-teman di luar gitu. Bersaing di sini bukan dalam hal siapa yang lebih jago, siapa yang lebih baik, tapi di sini saya mulai
untuk bisa terjun ke lomba-lomba, perlombaan-perlombaan baik di kampus maupun di luar kampus, mengikuti kompetisi-kompetisi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, waktu itu setelah di semester 4 itu saya semester 4 akhir itu saya mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan puji Tuhannya saya terpilih sebagai terbaik 4 putra waktu itu. Nah, dari situ saya punya semangat yang lebih dan mulai percaya diri saya meningkat gitu. Artinya ternyata saya bisa membuktikan bahwa saya bisa keluar dari zona nyaman saya dan bisa membuktikan pada orang lain bahwa saya juga bisa gitu. Nah, dari situ saya mulai terbiasa untuk berkompetisi, ikut perlombaan, perlombaan menulis, perlombaan olimpiade di kampus. Saya ikut-ikut itu dan dari situ menumbuhkan jiwa kompetisi saya untuk bisa bisa lebih baik lah dari diri saya yang dulu gitu. Terus dari situ karena saya merasa bahwa saya punya pengalaman yang cukup baik gitu, jadi saya memberanikan diri untuk daftar di Jarum Beasiswa Plus yang merupakan beasiswa prestasi dan itu terbukti dengan terpilihnya saya menjadi award di Jarum Beasiswa Plus gitu. Jadi itu siklus bagaimana saya keluar dari zona nyaman saya ya. Setelah semester 1 diam diri, stuck di tempat, tidak tahu mau ngapain gitu. Terima kasih sekali untuk pengalaman dan juga cerita inspiratifnya, Kak. Kalau saya bisa simpulkan, justru untuk berani keluar dari zona nyaman, kita harus yang pertama tahu diri sendiri, kita kenal diri sendiri dulu. Seperti yang Kak Louis jelaskan tadi, yaitu membaca buku ya, Kak. Kita harus tahu dulu nih, apa bacaan kita atau apa buku yang kita suka, baru dari situ kita akan gali lagi hal-hal yang kita sukai. Setelah itu kita pasti akan meningkatkan atau kita punya kepercayaan diri yang tumbuh dari dalam diri kita ya Kak. Iya betul. Oke, sayang sekali ya Kak, waktu kita habis. Namun sebelum itu Kak Louis ada pesan ataupun kesan atau ada harapan yang ingin disampaikan kepada Sobat Bimbers kita terkait untuk lebih bisa berani meraih mimpi di masa depan, Kak. Oke, baik. Karena kita dibatasi waktu ya, jadi saya akan menutup podcast kita pada sore hari ini dengan kutipan dari lagunya Tulus yang judulnya Satu Kali. Jadi ada kutipan yang cukup memotivasi diri saya untuk bisa berjuang juga. Kata-katanya, kutipan liriknya begini: kecil itu hanya sekali, muda itu hanya sekali, tua itu hanya sekali, hiduplah kini hari ini. Jadi itu memberikan pesan bagi saya bahwa waktu yang kita punya itu terbatas. Jadi silahkan gunakan waktu yang teman-teman punya sebaik-baiknya. Masa depan kita tidak ada yang tahu akan terjadi apa di sana, tapi kita bisa persiapkan masa depan kita dengan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dari hari ini. Karena apa yang teman-teman lakukan hari ini itu menentukan siapa teman-teman di masa depan. Dengan siapa teman-teman bergaul di hari ini itu akan menentukan teman-teman itu siapa di masa depan. Jadi silahkan nikmati waktu yang teman-teman punya, yang teman-teman ada saat ini. Kalau misalnya masih semester 1, ya nikmati waktu awal-awal masa kuliah gitu ya dengan baik, dan pakai waktu sebaik-baik mungkin, jangan buang-buang waktu gitu. Artinya nikmati setiap waktu yang ada, karena kecil itu hanya sekali, muda itu hanya sekali, tua itu hanya sekali. Nikmatilah hidup ini dan hari ini. Terima kasih, Eci.